Hari ini gue akan share ke kalian 6 trik matematika dari anak ITB. Dan gue jamin trik ini bakal ngebantu banget ketika kalian ngerjain soal ujian. Selamat datang di Kelas Tanpa Batas. Oke, trik yang pertama ini bakal guna banget kalau kalian ketemu soal pilihan ganda. Dan kalian bisa pakai cara ini di ujian sekolah atau enggak lagi tes cari kerja. Dan syaratnya itu cuma dua. Yang pertama harus soal pilihan ganda. Dan yang kedua, pilihannya itu angka belakangnya harus beda semua. Oke, kita akan mulai dari yang gampang dulu. Kalau kita ketemu soal ini, kita tinggal hitung aja angka paling belakangnya atau angka satuannya. 2 tambah 7 tambah 9 itu hasilnya 18. Terus dari hasil ini kita tinggal lihat aja angka paling belakangnya, yaitu 8. Terus kita tinggal lihat pilihan jawabannya, kita cari yang sama angka belakangnya, yaitu sama-sama 8. Dan di sini kita lihat jawabannya adalah 38. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Caranya sama aja, ini tinggal kita lihat doang angka belakangnya. 0 tambah 8 tambah 1 dikurang 4 ditambah 8. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 13. Angka terakhirnya itu adalah 3 dan kita cari angka 3-nya dan jawabannya adalah B. Soalnya kegampangan kah? Anak SD juga bisa. Oke, kita coba yang lebih susah lagi ya. Nih, 959 tambah 855 dibagi 19 dikurangi 501 dikali 2. Ini caranya bakal sama aja, tapi yang harus kita hitung duluan adalah yang perkalian dan pembagiannya dulu. Dan ini kita tinggal lihat angka belakangnya doang ya. 1 dikali 2 itu hasilnya 2. Nah, untuk bagian pembagian di sini itu agak tricky. Ini kalau kita lihat angka belakangnya doang, ini sebenarnya kan jadinya 5 dibagi 9 ya. Nah, kalau kayak gini, ini pasti hasilnya 5 guys. Kenapa kayak gitu? Karena kalau 9 kita kalikan 5, itu hasilnya 45. Karena kalau kita lihat di sini, nggak ada angka lain yang kalau dikali 9, itu angka belakangnya 5. Jadi di sini kita tulis 5 ya. Dan bagian ini tinggal 9 doang, berarti 9 tambah 5 dikurang 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 12. Kita cari angka belakangnya 2, yaitu jawabannya yang B. Oke, contoh yang terakhir, ini bakal agak sulit sih. Pertama kita harus kerjain dulu perkalian sama pembaginya, berarti yang ini dan yang ini dulu kan. Kalau bagian sini gampang, 9 dikali 1 itu hasilnya pasti 9. Nah, tapi di bagian sini tuh bakal agak tricky. Angka 4 itu ada dua bilangan yang kalau kita kalikan, itu angka belakangnya jadi 4. Jadi di bagian itu kita tulis dulu aja 1 sama 6 ya, 1 dan 6. Dan di bagian akhir angka belakangnya cuma 2, berarti ini kita tulis 2, jadinya ini dikurang, ini ditambah. Dan habis itu sekarang kita punya dua opsi. Yang pertama 1 tambah 9 kurang 2, dan yang kedua ini yang dari sini ya. Ini adalah 6 tambah 9 dikurang 2. Yang pertama di sini itu hasilnya 8 dan yang kedua itu hasilnya 13. Terus kita lihat angka belakangnya 8, di sini pilihannya nggak ada 8. Tapi kalau 3 itu ada di pilihan A, berarti jawabannya yang A. Oke, sekarang PR buat kalian, coba kerjakan dengan cara yang tadi. Berapa hasil dari 1000 ditambah 999 dibagi 9 dikurang 500 dikali 2. Pokoknya guys, selama angka belakangnya itu beda semua, kita tinggal hitung aja angka satuannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke trik yang kedua. Kali ini gue akan ajarin kalian gimana cara mudahnya ngitung angka persenan yang gak pernah diajarin di sekolah. Dan gue rasa trik ini bakal paling bergunanya di ibu-ibu sih. Soalnya ini adalah trik yang selalu gue pakai ketika gue lagi pengen ngitung harga setelah diskon waktu lagi belanja. Oke, contoh pertamanya kayak gini ya. Berapa 28% dari 25? Nah, yang belum banyak orang tahu adalah persenan itu bisa kita tukar-tukar guys. Jadi di sini kita bisa tulis ulang menjadi berapa 25%-nya dari 28. Nah, 25% di sini itu adalah angka spesial karena 25 per 100, ini adalah 25% ya, itu sama dengan 1/4. Berarti ini sama aja kita ngomongin berapa 1/4 dari 28. Hasilnya adalah 7. Nih, kalau nggak percaya coba kita buktiin. 28% itu kan 28 dibagi 100. Terus dikali 25. Dikali 25 sama dengan 7. Oke, contoh yang lain. Berapa 89% dari 50? Ini kita tulis ulang aja menjadi 89 dikali 50%. 50% itu adalah 50 per 100 atau 1/2. Jadi setengahnya ya. Berarti ini bisa kita tulis ulang menjadi 89 per 2. Sesimpel itu aja, jadinya 44,5. Oke, PR kedua buat kalian, berapa hasil dari 39% dari 33,333? Oh ya teman-teman, gue pengen ngabarin kalau gue baru aja ngerilis buku ini. Yeay! Sebenarnya buku ini udah dari Desember sih, tapi ini pertama kalinya gue promosi lewat YouTube. Jadi ini adalah buku yang gue tulis untuk membantu anak-anak SMA sederajat untuk belajar matematika. Dan isinya itu adalah 20 rangkuman bab matematika. Tapi yang membedakan buku ini dengan buku yang lain adalah tips dan trik yang selalu gue kasih di tiap babnya. Jadi gue itu pengen orang-orang yang baca buku ini itu
itu nggak cuma hafal rumus doang, tapi bisa juga untuk memahami rumus-rumusnya. Dan itu juga menjadi alasan kenapa di buku ini gue itu menggunakan bahasa yang semudah mungkin. Jadi gue berusaha menciptakan sebuah sentuhan kayak kita tuh lagi belajar temen ke temen gitu. Jadi kayak temen ngajarin temen, bukan guru ngajarin muridnya. Soalnya dari pengalaman gue itu selalu merasa bahasa yang digunakan teman kita kalau kita lagi belajar bareng itu jauh lebih mudah daripada bahasa guru ke murid. Dan buku ini tuh juga udah dilengkapin dengan latihan soal kayak gini beserta kunci jawabannya. Jadi emang buku ini tuh cocok banget kalau kalian adalah anak SMA dan lagi persiapan SNBT, TKA, ujian sekolah, dan lain-lainnya. Jadi buat kalian yang tertarik beli ini, gue akan kasih linknya di video ini ya. Dan semoga aja sampai akhir bulan stoknya masih ada. Oke, sekarang kita akan masuk ke trik yang ketiga. Jadi di sini gue akan kasih tahu ke kalian trik anak ITB untuk menghitung akar tanpa kalkulator. Oke, sekarang misalkan gue punya 4 contoh soal di sini ya. Soal yang pertama itu adalah akar 16. Ini jawabannya gampang banget karena hasilnya tinggal kita tulis 4. Yang kedua, akar 25 itu juga gampang, yaitu 5. Terus di sini juga sama, akar 36 itu hasilnya adalah 6. Ketiga contoh di sini itulah yang kita sebut dengan kuadrat sempurna. Tapi sekarang pertanyaannya, gimana cara kita menghitung akar 29 di sini, guys? Nah, di sini kita mainkan triknya ya. Pertama, kita cari dulu angka kuadrat sempurna yang paling dekat dengan 29. 29 itu ada di antara 5 dan 6 di sini kan. Nah, yang kita pilih adalah yang angka paling kecilnya, yaitu 25. Akar dari 25 itu adalah 5. Berarti di sini kita tulis dulu angka 5. Setelah itu kita tulis lagi ditambah X per 2Y. Nah, nilai X di sini itu adalah angka dari 29 di sini. Kita tulis dulu 29 dikurangin hasil dari 5 pangkat 2 atau yang bagian di sini tadi, yaitu dikurangin 25. Dan yang bagian Y di sini itu adalah angka yang paling pertama kali kita tulis tadi, yaitu 5. Berarti di sini kita tulis 5. Nah, kalau kedua angka ini kita masukin ke rumus, jadinya adalah 5 ditambah 4 per 2 dikali 5 atau 5 ditambah 4 per 10 atau 5,4. Oke, sekarang kita bandingkan dengan hasil dari kalkulator. Kalau dari kalkulator, itu berarti kita tulis akar 2 dari 29. Hasilnya adalah 5,385. Ini bakal sangat-sangat mendekati banget. Nah, sekarang PR buat kalian, coba kerjakan dengan cara yang tadi, berapa hasil dari akar 99. Oh ya teman-teman, buat yang penasaran, trik tadi itu dinamakan local linear approximation, yaitu sebuah metode di kalkulus untuk mencari pendekatan nilai lokal. Tapi kalau kalian pengen cari penjelasan gampangnya, kalian juga bisa beli buku ini kok, udah ada juga di sini. Oke, sekarang kita masuk ke trik yang keempat. Ini adalah trik untuk menghafalin nilai dari sin kostan. Nilai dari sin kostan itu gampang banget ketukar-tukar. Dan sekarang gue akan tunjukin gimana caranya kita hafalin nilai sin kostan cuma pakai jari-jari kita doang. Jadi di pelajaran matematika, nilai sin kostan itu punya sudut-sudut spesial. Ini adalah sudut yang bisa kita hafalin, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, habis itu kita ambil tangan kiri kita dan kita tandain tiap jarinya itu dengan angka kayak gini, guys. Jadi kelingking itu 0, terus di sini 30, 45, 60, dan jempol itu 90. Ini berurutan ya. Nah, terus caranya itu gampang banget, guys. Rumusnya itu cuma akar jari dibagi 2. Oke, contohnya gini. Misalkan kita pengen cari nilai dari sin 30. Nah, tadi kan tiap jarinya itu udah kita tandain kan. Terus kita giniin lagi. Nah, sekarang kita tekukin jari yang punya sudut 30, yaitu yang bagian di sini. Nah, terus dengerin baik-baik. Bagian yang sisa di kanan ini itu akan menjadi nilai sin. Sisa jari yang di kanan itu cuma ada 1. Jadi bisa kita tulis sesuai dengan rumus di sini, akar jari per 2. Akar jari berarti akar 1 dibagi 2, yang sisanya doang di sini. Nah, sisa 3 jari yang di kanan ini itu akan menjadi nilai cos. Jadi di sini kita tulis akar 3 per 2 karena sisanya itu 3 jari ya di sini. Sin 0 gimana? Oke, 0 itu adalah kelingking. Kita tekukin kelingking. Untuk nilai sin kita nggak punya lagi sisa jarinya di sini. Berarti bisa kita tulis akar 0 per 2. Dan untuk nilai cosnya ada 4 jari yang tersisa. Jadi kita tulis akar 4 per 2. Akar 4 itu adalah 2. Jadi di sini kita tulis 2 per 2 atau 1. Oke, kita lanjut. Nilai dari sin dan cos 45. 45 itu ada jari tengah kayak gini. Berarti kiri kanan sisanya adalah 2. Berarti sin 45 itu adalah akar 2 per 2 dan cos 45 adalah akar 2 per 2 juga. Gampang banget ya? Nah, sekarang PR buat kalian, coba kerjakan dengan cara yang tadi, berapa hasil dari sin 60 dan cos 90. Oh ya, buat kalian penasaran gimana cara nyari nilai tan, itu sebenarnya nggak ada triknya. Tapi kalian tinggal bagi aja nilai dari sin dan nilai dari cosnya. Jadi yang penting itu hafal
hafal nilai sin dan cos saja. Dan ingat, yang penting pakai tangan kiri, abis itu nanti yang bagian sisa di kanan dari perspektif kita itu untuk nilai sin, dan yang di bagian kiri itu untuk nilai cos. Kak, triknya ada di buku nggak? Ada juga. Jadi buat kalian yang pengen belajar, di buku ini juga udah gue lengkapin dengan gambar-gambarnya juga ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke trik yang kelima. Di sini gue akan ajarin ke kalian gimana cara curang untuk ngafalin grafik fungsi. Jadi teman-teman, ketika kita sekolah, akan ada masanya kita itu harus tahu bentuk dari grafik fungsi. Dan sebenarnya, setiap grafik fungsi itu punya bentuk ciri khasnya masing-masing. Nah, contohnya gini. Pertama adalah grafik fungsi linear. Kita tinggal inget aja, di linear itu ada L-nya, yaitu lurus gini kan. Berarti grafik fungsinya itu pasti seperti ini. Bentuknya itu pasti selalu lurus. Oke, sekarang contoh yang kedua, grafik fungsi kuadrat. Di kuadrat yang harus kita hafalin adalah bentuk U-nya. Dan grafiknya pasti bentuknya seperti U kayak gini guys. Oh ya, grafik fungsi kuadrat itu pasti tidak pernah menyentuh nilai negatif. Oke, contoh yang ketiga, sekarang kita ngomongin tentang logaritmik. Di logaritmik yang harus kita hafalin adalah bentuk dari R kayak gini guys. Jadi grafik fungsinya dia bentuknya pasti akan seperti R gini. Di bagian awal dia akan naik kenceng banget, tapi setelahnya dia akan melambat. Oke, contoh yang terakhir adalah grafik fungsi sin. Sin itu yang kita hafalin adalah bentuk S. Di sini bentuk grafiknya akan menjadi S kayak gini guys. Jadi bentuknya kayak S tapi kebalik gitu ya. Tapi ingat, ini cuma alat bantu aja ya. Dan gue sangat menyarankan kalian tetap harus ngerti konsepnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke trik yang terakhir. Sekarang gue akan ajarin gimana caranya anak ITB bisa ngitung angka kayak gini dengan cepat dan tanpa kalkulator. Oke, kita langsung praktek aja ya. Langkah yang pertama, kita lihat dulu angka paling depannya yaitu 1. Abis itu kita kuadratkan. Kita tulis 1 juga karena 1 kuadrat itu adalah 1. Terus langkah berikutnya, kita lihat yang di bagian belakang yaitu 2. Kita kuadratkan juga dan kita tulis hasilnya. 2 kuadrat itu adalah 4. Kita tulis di sini adalah 4. Dan langkah yang ketiga, di sini tiap angkanya kita kalikan, habis itu kita kali 2 lagi. Berarti jadinya adalah 1 dikali 2, karena 1 dan 2, terus dikali 2 lagi. Hasilnya adalah 4. 4 di sini kita taruh di tengah. Jadi hasilnya adalah 144. Oke, sekarang contoh yang kedua, yaitu 72 kuadrat. Caranya sama aja kayak tadi. Yang pertama, angka paling depannya ini, yaitu 7, kita kuadratin dulu. 7 kuadrat adalah 49. Terus, angka 2 yang di belakang ini kita kuadratin juga, yaitu hasilnya 4, kita tulis 4 di sini. Bagian tengah ini kita bolongin dulu ya. Nah, langkah yang ketiga, tiap angkanya ini kita kalikan, habis itu kita kalikan 2 lagi. Jadinya 7 dikali 2 dikali 2 lagi. Ini adalah 4. Jadi 7 dikali 4 hasilnya 28. Dan hasil dari langkah ketiga ini kita tulis di bagian yang kosong di sini ya. Jadinya 28. Terus tinggal kita tambahin aja. Jadinya 4851. Hasilnya adalah 5184. Nah, sekarang PR buat kalian coba kerjakan dengan cara yang tadi, berapa hasil dari 53 kuadrat. Oke, yang barusan adalah trik yang terakhir sih. Gue berharap video ini bisa banyak membantu kalian. Oh ya, gue lupa ingetin kalau buku ini sebenarnya udah ada di Gramedia juga. Tapi kalau kalian lagi males keluar, kalian tenang aja karena gue udah taruh link pembeliannya di video ini. Jadi gitu dulu teman-teman, and now you know.